Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asparul Hadi dari kelas A1. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan malaikat maut. Nabi Musa lahir di Mesir, tepatnya pada pemerintahan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam merupakan Nabi ke-14 setelah Nabi Syuaib. Nabi Musa merupakan Nabi yang berketurunan Bani Israel. Nabi Musa adalah orang yang mempunyai kedudukan pada kala itu, yaitu sebagai Nabi. Nabi Musa juga merupakan pemimpin yang mudah berinspirasi, bijaksana, dan mempunyai kepribadian yang baik. Tetapi di mana ketika Nabi Musa alaihissalam telah memasuki ajalnya atau mendekati ajalnya, ada kisah unik antara Nabi Musa dan malaikat maut. Di mana ketika Nabi Musa alaihissalam telah mendekati ajalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Lalu malaikat maut menjelma menjadi seorang laki-laki atau manusia biasa untuk meminta izin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Lalu malaikat tersebut menjelma menjadi seorang laki-laki lalu menghadap ke Nabi Musa alaihissalam. Tetapi bukannya disambut baik, tetapi Nabi Musa alaihissalam malah menamparnya sampai mata laki-laki tersebut itu copot. Lalu laki-laki tersebut atau malaikat tersebut mengadu kepada Allah, pergi menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Lalu malaikat tersebut berkata kepada Allah, "Ya Tuhan kami," atau "Ya Tuhanku, Engkau mengutusku kepada orang yang tidak mau mati." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperbaiki matanya yang rusak itu. Kenapa malaikat bisa rusak matanya? Sebenarnya itu bukan mata malaikat. Malaikat menjelma menjadi manusia biasa ketika menghadap Nabi Musa alaihissalam. Jikalau malaikat itu menghadap Nabi Musa dengan wujud aslinya sebagai malaikat maut, maka Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menamparnya. Tetapi karena waktu itu malaikat tersebut menjelma sebagai seorang laki-laki atau seorang manusia biasa, maka bisa merasakan tamparan dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kembali untuk menghadap Nabi Musa alaihissalam dan membawa pesan, "Katakanlah kepada Musa, letakkanlah tanganmu ke sapi jantan." Lalu ketika Nabi Musa meletakkan tangannya ke sapi jantan tersebut, maka bulu-bulu yang terkena oleh tangan Nabi Musa tersebut itu merupakan umur Nabi Musa alaihissalam.
Bayangkan teman-teman, ketika zaman itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berperawakan sangat besar. Bayangkan teman-teman, berapa besar tangannya Nabi Musa alaihissalam waktu itu. Lalu diperintahkanlah Nabi Musa untuk menempelkan tangannya ke sapi jantan, dan dikatakan oleh malaikat tersebut, bulu-bulu yang terkena tanganmu itu adalah umurmu. Jadi 1 bulu 1 tahun. Bayangkan teman-teman, ketika ditempelkan, berapa ribu bulu yang terhimpit oleh tangannya. Berarti berapa tahun Nabi Musa alaihissalam bisa hidup. Tetapi waktu itu Nabi Musa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin segera ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah merasa bahwa alam dunia sudah susah dan alam dunia waktu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kisah ini kisah Nabi Musa dan malaikat maut diabadikan atau ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah berkata, hadisnya seperti ini. Malaikat maut diutus kepada Musa. Ketika dia datang, Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati." Lalu Allah mengembalikan matanya yang rusak karena tamparan Musa. Allah berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada Musa, katakanlah kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan, maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya itulah sisa umurnya 1 bulu 1 tahun." Musa berkata, "Ya Robbi, setelah itu apa?" Malaikat menjawab, "Maut." Musa berkata, "Sekarang aku pasrah." Maka Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Maka teman-teman, pada saat ini makam atau kuburan Nabi Musa alaihissalam ada di sebelah timur kota suci, yaitu kota Mekah. Mungkin itu saja teman-teman, sepenggal kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan malaikat maut yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.